Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Mahtuah. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Nomor NPM 2003 10 10 10 351. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan lisan hukum persiapan pengadaan tanah kelas F. Baik. Soal pertama, bagaimanakah skema tahap pengadaan tanah? Ini skemanya. Soal yang kedua, uraikan tahapan pengadaan tanah. Dalam peraturan Kementerian Nomor 19 Tahun 2021, pengadaan tanah ada 4 cara. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, penyerahan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3, kapankah konsultasi publik dilakukan? Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu perencanaan, karena berkaitan. Nah, pada tahapan ini, setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang seperti maksud dan tujuan pembangunan, luas tanah, gambaran umum status tanah dan perkiraan tanah, dan rencana penganggaran. Dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat, perkiraan harga tanah, dampak lingkungan, dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan pembangunan tersebut. Baik, yang kedua, tahap persiapan. Dalam tahapan persiapan, gubernur membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 10 hari kerja yang beranggotakan bupati atau wali kota, SKPD provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim persiapan. Gubernur membentuk sekretariat persiapan pengadaan tanah yang berkedudukan di sekretariat provinsi. Baik, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan. Pemberitahuan rencana pembangunan ditandatangani ketua tim persiapan dan dibutuhkan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan paling lama 20 hari kerja. Setelah dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima oleh gubernur, pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung melalui sosialisasi tatap muka atau surat pemberitahuan. Baik. Pendataan awal lokasi rencana pengadaan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah bersama aparat kelurahan atau desa paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan digunakan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani ketua tim persiapan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik acara pembangunan. Ini tahapan masuk ke tahapan konsultasi publik. Konsultasi publik rencana pembangunan dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut, dan dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, 60 hari sejak kerja, dan ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan. Hasil kesepakatan atau lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Pada saat kapankah ganti kerugian dititipkan kepada pengadilan negeri? Baik, saya akan menjelaskan. Pelaksanaan pengadilan tahap membuat penetapan mengenai bentuk ganti kerugian. Ganti kerugian berdasarkan berita acara putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelaksanaan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah ditetapkan pengadilan negeri. Kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus, dan alat bukti hukumnya dinyatakan tidak berlaku, dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Baik, tahap terakhir yaitu tahap penyerahan.
Baik, pada tahap terakhir ini, Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, disertai data-data pengadaan tanah paling lama 7 hari kerja sejak pelaksanaan hak objek pengadaan tanah dengan berita secara. Setelah proses penyerahan paling lama 30 hari kerja, instansi yang memerlukan tanah wajib melaksanakan pendaftaran untuk dapat dimulai pembangunan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Nasri Mahtua. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.